Selamat malam Bapak Ibu Saudara dan anak-anak dan simpatisan yang boleh bergabung di dalam persekutuan doa online saat ini. Salam sehat untuk kita semuanya dan kita kembali masuk di dalam minggu yang ketiga. Kita boleh bersama-sama bersekutu di tengah minggu ini di dalam persekutuan doa hari Rabu di dalam rangka bulan keluarga di 2020. Oleh sebab itu marilah kita bersama-sama di dalam persekutuan doa ini. Kita akan memuji muliakan nama Tuhan di dalam persekutuan doa ini. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 454, Indahnya Saat Yang Teduh. Kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua, Indahnya Saat Yang Teduh, Kidung Jemaat 454. Indahnya saat yang teduh menghadap tapapaku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang memelihara kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur melalui persekutuan doa online ini, kami boleh disekutukan dimanapun kami berada. Tuhan satukan dan boleh kami bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Tentu Tuhan di bulan keluarga ini kami sungguh bersyukur. Kami boleh Tuhan khususkan untuk kami boleh bersekutu dalam doa. Terlebih untuk merenungkan firman-Mu, di mana melalui firman-Mu ini kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terlebih dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Tentunya Tuhan, di dalam kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon hikmat pertolongan Allah Roh Kudus yang menuntun kami untuk kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu di dalam keberadaannya Tuhan berkati, supaya apa yang tersampaikan hanya kebenaran firman Tuhan saja. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, dan para simpatisan yang boleh bergabung dalam persekutuan saat ini. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berasal dari surat 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16 sampai dengan 22. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16 sampai dengan 22. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. 1 Tesalonika pasal yang kelima
ayat 16 sampai dengan 22. Demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Nats kita akan diambil di ayat yang ke-17. Ayat yang sungguh singkat, tetapi dalam kita boleh merefleksikan sungguh dalam maknanya. Tetaplah berdoa. Dan tema saat ini di dalam persekutuan doa ini adalah keluarga yang bertekun dalam doa. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak dan simpatisan yang boleh bergabung dalam persekutuan doa ini, saat ini di tengah-tengah masih dalam kondisi pandemi, sekarang ini kita masih bersama-sama menyadari bahwa begitu majunya, perkembangannya iptek itu, ilmu pengetahuan dan teknologi itu berguna sekali di tengah pandemi ini. Terutama dalam hal melancarkan komunikasi. Sarana komunikasi saat ini sungguh-sungguh menjadi kebutuhan kita yang sangat penting. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu, jikalau suatu saat begitu, atau dalam hal suatu kesempatan, atau dalam hal kejadian begitu, semua layanan sarana komunikasi itu tutup, atau dalam hal ini tidak ada. Layanan kantor pos misalnya, telepon, televisi, radio, jaringan internet, telepon seluler, dan sebagainya. Bayangkan saja ketika media sarana komunikasi itu tidak ada, ditutup, atau mungkin berhenti sejenak. Akan kacau di dalam hal kita boleh hidup di tengah-tengah kehidupan ini. Pasti dalam hal ini juga kita tidak bisa berkirim kabar dari tempat satu ke tempat yang lain. Atau dalam hal ini berita-berita penting, informasi penting tidak dapat tersampaikan. Ternyata sungguh sangat kacau ketika yang tadinya lancar tiba-tiba terhambat dan semuanya menjadi kacau dan tidak baik, tidak lancar. Dan ternyata disinilah peran dan sarana komunikasi itu, kegunaan komunikasi itu begitu sangat penting, sangat sentral dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, demikian pula ketika kita harus memahami di dalam hal doa. Doa dalam hal ini juga memiliki peranan sentral sebagai di dalam kehidupan orang percaya, sebagai orang percaya. Richard Foster, seorang teolog Amerika Serikat, mengatakan, dari semua disiplin rohani, doa adalah yang paling sentral karena doa menghantarkan kita pada komunikasi yang terus-menerus dengan Tuhan. Apa yang dikatakan oleh sang teolog ini menjadi refleksi bagi kita. Ternyata doa itu menjadi salah satu disiplin rohani yang paling sentral, yang menghantarkan kita komunikasi kita dengan Allah yang terus menerus. Nah, jikalau kita boleh mengingat di awal-awal kita masuk dalam pandemi, lalu kehidupan kita itu lalu berubah. Kita seringkali lalu diimbau untuk tetap di rumah, dan kita memang beraktivitas di rumah, lalu juga mengurangi aktivitas di luar. Di dalam kehidupan keluarga kita seringkali berkumpul, dan di mana kita juga masih bergumul akan pemecahan wabah ini. Tentunya doa ini juga yang menjadi sebuah pergumulan penting, di mana kita awal-awal itu ya berdoa di rumah bersama keluarga, atau dalam hal doa pribadi. Doa ini menjadi butuh yang sangat penting dalam hal ketika hati kita yang penuh dengan kegalauan, yang penuh dengan kesesakan ini. Tentu pandemi ini yang membuat kita juga melihat dalam hal kehidupan keluarga, yang tentunya dalam hal kehidupan doa.
Kita dapat terus berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Disiplin rohani ini tentunya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun kita berada, di mana saja, lalu juga kapan saja, untuk hal apa saja, dan bagaimana saja. Tentunya ini menjadi bagian yang penting. Harus kita ingat dalam hal kita berkomunikasi dengan Tuhan dengan doa. Dan sesungguhnya komunikasi yang lancar dengan Tuhan ini, yaitu doa, itu jauh lebih berarti. Dan kita butuhkan dalam kehidupan kita, dibandingkan dengan segala sarana komunikasi yang lainnya yang ada di dunia ini. Tentu ini yang menjadi sebuah perenungan bagi saudara dan saya. Bagaimana kita menempatkan doa menjadi bagian dalam hal kehidupan orang percaya, yang katanya nafas hidup orang percaya. Inilah komunikasi yang lancar dengan Tuhan yang harusnya lebih berarti yang dibutuhkan oleh orang percaya. Kemudian itulah yang menjadi sebuah perenungan dengan dasar salah satu nasihat-nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Ini merupakan nasihat-nasihat terakhir dalam penutupan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Nasihat-nasihat praktis yang diingatkan kepada jemaat Tesalonika. Ada banyak di situ, tetapi di ayat 17, tetaplah berdoa. Ini menjadi sebuah titik poin yang sangat berarti bagi jemaat Tesalonika, bahwa tumbuh kembangnya jemaat saat itu tentunya oleh karena berkat anugerah Tuhan. Dan ternyata jemaat mula-mula itu tidak bisa dilepaskan dengan pergumulan. Pergumulan yang memang dalam hal ini ada dan dialami oleh jemaat di Tesalonika. Entah itu penganiayaan, agama-agama lain atau hal yang sebagainya. Sehingga nasihat atau perintah untuk tetaplah berdoa ini ditekankan Rasul Paulus, supaya dalam hal ini mereka terus bertekun di dalam doa untuk dekat dengan Tuhan. Dan kita bayangkan, jikalau kita bayangkan Rasul Paulus itu menyurati jemaat Tesalonika, sarana komunikasi melalui surat itu tentunya masih terbatas saat itu, di zaman itu. Tetapi melalui doa, jemaat datang kepada Tuhan, Rasul Paulus datang kepada Tuhan, dan kedekatan relasi persekutuan ini, ya semua sejauh di dalam doa. Yang artinya semua dapat dekat di dalam doa ini, doa di dalam Tuhan. Sehingga dalam hal ini, perintah tetaplah berdoa menjadi hal yang sangat penting di dalam jemaat Tesalonika itu bergumul dan berkembang di dalam berkat anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak juga simpatisan. Hal ini yang menjadi sebuah perenungan di minggu yang ketiga ini. Warga yang bertekun di dalam doa. Mereka dapat terus berdoa dengan doa yang tidak putus. Artinya mereka dapat terus-menerus berdoa di hadirat Tuhan, terus terhubung dengannya. Dan setiap kali mereka memerlukan komunikasi dengan Tuhan, sinyalnya memang tidak akan pernah hilang. Nah, ini jadi sebuah perenungan bahwa tidak ada batasan ruang dan waktu, bahkan bergantung pada sinyal apapun, tetapi ya tetap terus bisa terhubung dengan Tuhan. Ajakan ini, dasar ini juga menjadi sebuah dasar di dalam kehidupan kita saat ini. Keluarga-keluarga Kristen di tengah pandemi, di mana kita masih melihat bahwa komunikasi ini menjadi bagian hal yang penting, terlebih dalam komunikasi dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama melihat bahwa komunikasi yang lancar dengan Tuhan tidak hanya berlaku untuk jemaat di sana, tetapi untuk kita yang saat ini juga boleh berkomunikasi dengan Tuhan dengan doa. Tentunya ini yang membuat kita melihat bahwa komunikasi dengan Tuhan bebas hambatan. Dan kita bisa melihat bahwa inilah yang terus-menerus harus digumuli dalam hal pertumbuhan rohani. Bagaimana sih kehidupan doa kita? Bagaimana sih kehidupan keluarga kita di dalam doa? Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tentunya hal ini memerlukan sebuah komitmen dan perubahan diri bagaimana kita bertekun dalam doa. Menjadi bagian yang penting, bukan menjadi sebuah hal kewajiban, tapi nantinya sebagai sebuah kebutuhan dan pastinya lah sebagai kemestian sebagai orang percaya. Mari kita bersama-sama bagaimana sih kita menggumuli tentang hal panggilan untuk tetap berdoa.
Mari kita terus berdoa apapun keadaan kita. Tentunya di tengah pandemi COVID-19, kita masih memiliki harapan yang membuat kita tetap bergantung kepada Allah, berkomunikasi Allah dengan doa itu. Mari kita berdoa, menjadi keluarga yang senantiasa bertekun dalam doa. Bersama suami, bersama istri, bersama anak, bersama orang tua. Mari kita khususkan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan yang memang tidak ada batasannya itu. Dan kita tetap untuk terus senantiasa berdoa dalam kondisi apapun. Karena Tuhan pastilah mendengar doa kita. Mari kita bertekun di dalam doa. Karena hari ini kita diajak keluarga untuk senantiasa bertekun di dalam doa. Tetaplah berdoa. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak juga simpatisan, mari saat ini kita bersama-sama boleh mengaturkan persembahan dan kita akan menyanyikan 453, Yesus kawan yang sejati. Kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua, Yesus kawan yang sejati, 453, dan kita mengaturkan persembahan. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, marilah kita bersama-sama mengaturkan persembahan di dalam doa dan kita akan bersyafaat bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, saat ini kami boleh dipersekutukan, boleh merenungkan firman Tuhan di dalam penghayatan bulan keluarga di persekutuan yang persekutuan doa yang ketiga ini. Kami keluarga-keluarga Kristen, sungguh kami bersyukur, kami diingatkan bagaimana komunikasi menjadi bagian yang penting dalam kehidupan. Terlebih komunikasi kepada Tuhan melalui doa. Sungguh kami diingatkan bagaimana kami harus bertekun di dalam doa. Komunikasi yang memang dapat kami lakukan dimanapun kami berada, dalam keadaan apapun, dengan cara apapun. Hal yang memang tidak bergantung apa-apa,
kecuali di dalam hal ini pasrah dan bergantung pada Tuhan. Tentunya Tuhan di dalam hal ini kami diingatkan melalui nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika untuk tetaplah berdoa. Sampai sekarang dan sampai selama-lamanya kami boleh yakin dan percaya bagian di dalam doa ini menjadi disiplin rohani yang harus kami terus lakukan. Tentunya Tuhan di dalam kami boleh melihat betapa kami lemah, kurang, betapa kami terbatas dalam memahami segala sesuatu. Sehingga kami boleh bergantung, boleh melihat apa yang boleh kami rasakan di dalam Tuhan dan memohon itu kepada Tuhan. Terlebih di tengah pandemi ini, tentunya Tuhan di dalam kelemahan kami, di dalam keterbatasan kami mohon campur tangan Tuhan. Jikalau kami saat ini dalam kondisi bersama dengan keluarga, dan itu seringkali kami rasakan bersama keluarga, biarlah Tuhan kami boleh menghayati itu menjadi sebuah momentum, kesempatan di dalam kami menghidupi kehidupan bertekun di dalam doa ini bersama anggota keluarga yang lain. Mengkhususkan waktu berdoa dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan anak, dengan keluarga. Tentunya Tuhan ini menjadi bagian penting di dalam kami tumbuh dan berkembang di dalam hal iman untuk semakin takut akan Tuhan, untuk bertumbuh di dalam doa. Biarlah Tuhan di dalam hal doa ini kami juga tidak berdoa untuk diri kami sendiri, tapi untuk sesama kami, bersyafaat untuk mereka yang membutuhkan pertolongan, berdoa mereka yang bergumul. Tentunya Tuhan ini bagian di dalam kami boleh terus-menerus dalam doa-doa yang boleh kami panjatkan dalam setiap keluarga, tertuju untuk dan kepada Tuhan, dan bersyafaat bagi mereka yang boleh kami kasihi. Ya Allah, biarlah ini menjadi bagian yang penting dalam kami boleh hidup di dalam pertumbuhan, perkembangan di kehidupan ini dan semakin untuk dekat kepadamu. Tuhan, saat ini kami berdoa juga bagi jemaat Tuhan GKJ Boyolali, terkhususnya dalam hal ini boleh kami bersyukur atas segala kehidupan gerejamu, boleh berlangsung dengan baik, namun senantiasa kami mohon di tengah pergumulan pandemi ini kami boleh senantiasa melaksanakan tugas panggilan gereja dalam pemeliharaan keselamatan dan pemberitaan keselamatan. Dan kami juga berdoa untuk bangsa negara kami di dalam setiap mengatasi pandemi ini, bahkan di seluruh dunia. Biarlah Tuhan kami memiliki senantiasa pengharapan bahwa Tuhan mampu mengatasi ini semuanya dengan cara yang Tuhan nyatakan. Melalui setiap pribadi, melalui setiap hamba-Mu yang boleh mengatasi segala sesuatu ini, tenaga medis, pemerintah, dan sebagainya. Kami percaya Tuhan boleh mengakhiri dalam hal ini pandemi ini, dan boleh kami percaya hidup kami di tatanan kehidupan yang baru boleh menjadi pengingat bahwa kami adalah manusia yang lemah, yang harus senantiasa bergantung kepadamu. Dan biarlah kami juga tetap senantiasa menjaga kesehatan, kekuatan kami untuk tetap terus bekerja, untuk tetap melaksanakan tugas tanggung jawab kami, tugas yang Tuhan berikan. Terima kasih Allah atas waktu saat ini kami boleh bersekutu, mulai persekutuan doa ini. Dan biarlah kami tetap beringat bagaimana kami harus tekun di dalam doa dan boleh berkomunikasi terus-menerus dengan Tuhan. Terima kasih ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan bila mana di dalam kami saat ini juga boleh mempersembahkan persembahan, biarlah Tuhan menerimanya, dan biarlah Tuhan berkati, dan biarlah ini menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Allah, bila seluruh doa kami, ungkapan syukur dan permohonan kami, yang kami mohon dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, dan simpatisan, saya ucapkan terima kasih ketika Tuhan, dengan kehendak Tuhan kita boleh bertemu saat ini, dan sampai ketemu di persekutuan doa selanjutnya. Tutup terus sehat, semangat di dalam berkarya. Tuhan memberkati. Amin.